Kapolda, Pakajati, dan juga jajaran dari anggota Komisi 3 yang saya banggakan, para insan pers yang hadir, para awak media. Alhamdulillah baru saja selesai kunjungan spesifik anggota Komisi 3 di Polda Metro Jaya dengan Pak Kapolda dan jajarannya, Kajati dengan jajarannya, dan BNN. Kita membahas ini tadi tentang peredaran narkoba di DKI Jakarta dan juga banyak hal terkait dengan ketertiban umum. Alhamdulillah Komisi 3 sangat mengapresiasi kinerja Kapolda Metro Jaya yang sangat bagus, dan juga turunnya kriminalisasi narkoba, jegaan narkoba bisa dicegah secara maksimal. Dan kedepannya saya yakin, Komisi 3 juga yakin bahwa pencegahan di DKI Jakarta dan penanganannya sangat tegas dibanding wilayah-wilayah lain. Terima kasih. Jadi silakan yang mau bertanya, silakan. Dia akan dijawab oleh Pak Kapolda dan Pak Kajati. Terima kasih. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 3 yang kami hormati dan banggakan, rekan-rekan media, Pak Kajati yang mewakili Kepala BNNP Jakarta. Hari ini kami mendapat kunjungan kerja spesifik membahas tentang beberapa isu yang paling utama adalah masalah narkoba. Kami dengan Kajati sudah sangat sepakat bahwa dalam hal penyalahgunaan narkoba untuk pengguna, kami selalu menganggap sebagai korban. Korban ini dimaksimalkan untuk dilakukan rehabilitasi, dan itu menjadi tanggung jawab negara. Dan langkah-langkah preventif dari awal kami sudah lakukan seperti penyuluhan, penindakan hampir setiap saat. Bahkan penangkapan terhadap penyalahgunaan pengguna ini per minggunya di atas 100. Artinya apa? Peredaran narkoba itu ada. Dan kami juga sedang gencar melakukan pengungkapan ke atasnya. Kalau barang ini dipakai, tentunya ada pengedar. Pengedar tentunya ada bandar. Bandar ada bandar lebih besar lagi. Nah, kami dengan cara-cara ini kami berkolaborasi dengan Mabes, dengan BNN, ya, untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Dan kami tadi dari kunjungan Komisi 3 bukan dicas baterainya, kami diganti baterai baru untuk bisa lebih semangat. Nah, kemudian masalah premanisme juga menjadi atensi betul. Kami sebenarnya sudah antara pimpinan pasukan seperti kami TNI sudah berdiskusi. Bahkan kami juga sedang mengkaji apakah yang kemarin terjadi menjadi isu itu bisa dilakukan langkah hukum ketika ada pihak-pihak yang merasa dihina. Untuk sementara itu, terima kasih. Terima kasih. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, dalam rapat kunjungan spesifik tadi, kami sudah membahas berbagai hal mengenai penanganan perkara narkoba, terutama dari kami kejaksaan tadi berdiskusi mengenai penyelesaian kasus-kasus narkoba melalui jalur persidangan di pengadilan dan melalui jalur rehabilitasi untuk para pemakai, pengguna, ataupun dalam hal ini kita anggap sebagai korban. Kami berkomitmen bahwa terhadap bandar, pengedar, apalagi produsen, ini harus diberikan hukuman yang berat, jika perlu hukuman mati, agar memberikan efek jerah. Namun kepada para pengguna yang berstatus sebagai korban, secara maksimal kami akan menggunakan upaya-upaya restoratif justice melalui rehabilitasi. Namun kita juga harus menemukan satu pola yang tepat. Jangan sampai dengan adanya anggapan bahwa pemakai ini adalah korban dan akan direhabilitasi apabila tertangkap, jangan sampai masyarakat menganggap menggunakan narkoba ini bukan hal yang berisiko, karena nanti apabila tertangkap
akan direhabilitasi. Nah, ini juga harus kita imbangi dengan penyuluhan mengenai bahayanya narkoba ini bagi kesehatan dan bahaya narkoba ini bagi kelangsungan generasi muda kita. Tadi Bapak-bapak dari Komisi 3 sudah memberi arahan kepada kami untuk pelaksanaan tugas-tugas yang sudah saya paparkan tadi ke depan supaya dapat dilaksanakan secara optimal. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya. Cukup? Ya, cukup. Pak, jadi dari Partai Kadator, tadi kan sempat dibahas kan masalah narkotika ya, dari Pak Kapolri ini masalah premanisme. Nah, tapi ini belakangan ini mungkin soal belakangan ini terjadi sering banyak tawuran nih Pak. Nah, terakhir kan kemarin di Manggarai sampai dua hari itu. Dan sebetulnya juga waktu itu disip juga oleh pihak Polres Agung untuk pelajar nih Pak, bos sajam yang gede-gede. Nah, ini ke depannya ini untuk mencegah agar tidak terjadinya seperti itu gimana Pak? Tidak dimestikan juga. Ini tadi menjadi salah satu sorotan dari anggota komisi juga, bahwa kalau mungkin apa polisi RW dihidupkan, sebenarnya mungkin loh kalau jumlah polisinya banyak. Setelah saya tadi hitung-hitung 22 juta penduduk Jakarta dengan polisi, jumlah polisi 29.000, itu masih dikurangi ASN sekitar 3.000 atau 4.000. Dan kalau dibandingkan satu polisi harus menjaga 758. Ini yang sangat tidak mungkin ketika kita harus menghidupkan polisi RW. Artinya kalau dihidupkan polisi RW, satu RW satu polisi, belum mencukupi jumlahnya. Kalau jumlahnya ada, sangat bagus. Jadi bisa melakukan deteksi sejak awal. Dalam satu RW itu ada rumah-rumah, kira-kira orang yang suka keluar malam yang jam berapa, keluar membawa sesuatu, masuk bawa sesuatu, bisa diawasi dengan baik. Tapi itu sangat-sangat belum memungkinkan pada saat ini. Nah, kemudian upaya pemberantasan pencegahan tawuran, kami sudah praktik dari semenjak mengikuti IG. Tawuran sekarang mudahnya pakai IG. Istilahnya IG, tantang menantang, kelompok A, kelompok A ketemu di satu tempat, live IG, tawur lagi IG. Kalau itu cuma main-mainan sih nggak apa-apa. Tawurannya beneran, matinya beneran juga. Nah, ini yang dari masalah. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, dan bahkan mungkin sudah ada puluhan perkara yang kami lacak sejak awal. Nah, kemudian secara persuasif kepada masyarakat, kami ke sekolah-sekolah, kami juga melakukan penyuluhan-penyuluhan. Bahkan kami libatkan beberapa mahasiswa untuk menjadi narasumber setelah berkolaborasi dengan kami, membawakan naskah-naskah tentang bagaimana mencegah tawuran, bagaimana mencegah narkoba, dan bagaimana juga mencegah tentang korupsi. Kami lakukan itu. Dan dalam hal penindakan, ya kami juga maksimal. Sudah banyak dari rekan-rekan kami, anggota kami yang disiram air keras oleh pelaku-pelaku tawuran. Sehingga kami kalau patroli sekarang sudah pakai full face, ya, helm yang dilindungi. Kami dilengkapi. Nah, ya nanti kalau ada apa-apa tiba-tiba ada pelaku tawuran yang ditindak tegas, ya kami tentunya ini sesuai dengan prosedur. Kalau dia sudah membahayakan keselamatan orang lain, keselamatan petugas, kami akan melakukan tindakan tegas yang terukur. Terima kasih. Perwakilan DPR Pak, perwakilan DPR. Oke, thank you. Terima kasih telah menyaksikan Media Indonesia Jurnalis. Terima kasih yang sudah subscribe ya.